Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masih merenungkan perihal Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kali ini kita membaca Injil tentang kebangkitan itu menurut Injil Markus, Injil yang paling singkat di antara keempat Injil lainnya, dan diyakini sebagai Injil yang pertama kali ditulis, yakni sekitar tahun 50-80 sesudah Masehi. Selain paling singkat, Injil ini lebih banyak menuliskan tentang kegiatan Yesus ketimbang ajarannya. Jika kita teliti dengan lebih saksama, memang ada perbedaan-perbedaan di sana-sini dengan Injil-Injil lainnya. Namun demikian, dengan mengabaikan keterbatasan dalam penuturan suatu peristiwa, intisarinya tetap sama. Injil Markus diyakini telah dijadikan referensi dalam penulisan Injil Matius dan Lukas. Karena singkat, saya senang menggunakan Injil Markus sebagai indeks atau sebagai ringkasan dari Injil secara keseluruhan. Seperti pada bacaan Injil hari ini, singkat namun padat, berisikan perihal kebangkitan Yesus, penampakan Yesus sebagai bukti kebangkitannya, murid-murid yang tidak percaya sehingga Yesus menegur mereka, sampai kepada penugasan Yesus agar murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ada banyak orang yang tidak setuju dengan penggunaan istilah makhluk ini. Pernah suatu ketika seorang anak sekami berkata bahwa anjing peliharaannya di rumah beragama Katolik. Orang-orang pun tertawa ngakak karena menganggap itu sebagai lelucon. Mari kita cermati lebih jauh soal keberadaan makhluk itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal 3 jenis makhluk, yakni manusia, binatang, dan tumbuhan. Rasul Paulus membedakannya menjadi 2, yakni makhluk alamiah dan makhluk surgawi, untuk membedakan manusia dari makhluk lainnya. Sekalipun berbeda, tetapi tetap sama-sama makhluk, artinya tetap memiliki persamaan-persamaan. Paulus mencontohkan manusia dan hewan sama-sama menderita kesakitan saat persalinan, baik sebelum melahirkan maupun setelahnya. Manusia sering disebut atau merasa dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna,
makhluk sosial, makhluk yang beradab, dan sebagainya. Inilah kesombongan dan keangkuhan manusia. Saya juga manusia, tetapi saya menolak dikatakan paling sempurna. Dalam hal sosial, hidup bermasyarakat, manusia itu kalah jauh dari semut. Dalam hal nafkah atau finansial, manusia masih kalah dari sekawanan harimau atau serigala. Mereka berbagi hasil tangkapan mereka. Sedangkan manusia bisa menjadi lebih buas dalam hal harta materi. Begitu pula dalam hal kesetiaan kepada pasangan hidup. Tanpa malu manusia mengakui kesetiaan burung merpati. Padahal itu artinya pengakuan bahwa manusia kalah setia dibandingkan merpati. Sadarkah kita bahwa di dunia ini hidup puluhan jenis binatang yang lebih setia kepada pasangannya dibandingkan manusia? Ada juga jenis buaya atau serigala yang memiliki komitmen tinggi terhadap pasangan hidupnya. Sebagian besar hidup secara monogami. Belum lagi kalau kita lihat kehidupan beberapa jenis tikus, rayap, atau cacing. Mereka kita anggap hina, padahal dalam hal kesetiaan kepada pasangan, mereka masih lebih unggul ketimbang manusia. Jadi stop berpikir bahwa kitalah yang paling sempurna, paling hebat. Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali kepada penugasan Yesus agar murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Seseorang yang sudah lulus dari bangku perkuliahan umumnya dianggap telah siap bekerja seturut ilmu yang didapatkannya. Gelar-gelar yang mereka dapatkan entah S1, S2, S3 menjadi penambah keyakinan bagi orang lain bahwa orang-orang ini sungguh ahli dalam bidangnya. Seorang frater atau seorang katekis yang telah lulus ujian skripsi dan mendapatkan gelar SAG, sarjana agama, seharusnya lah dianggap mampu berkiprah dalam hal-hal agama atau hal-hal yang rohani. Bukan saja dalam level ilmu, tetapi juga tingkah laku. Mereka ini telah siap diterjunkan ke lapangan untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan bagi masyarakat. Namun, bukan berarti orang yang tidak mempunyai titel atau orang yang belum lulus kuliah tidak sanggup bekerja. Dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi tetapi sukses dalam usahanya. Ini adalah realita. Mengapa demikian? Karena mereka mau belajar. Mereka tidak berhenti mencari ilmu dan pengetahuan lewat karya yang sedang mereka jalankan. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali agak mengherankan bagi kita menyimak tingkat keberimanan para murid Yesus dalam Injil hari ini. Kita mungkin berpikir bahwa para murid Yesus itu sudah termasuk ahli dalam hal iman. Kita mungkin menganggap bahwa mereka seperti orang-orang yang telah lulus sarjana S1, S2, S3 dalam jenjang pengetahuan iman. Tapi kenyataannya tidak. Penginjil Markus dalam Injil Markus bab 16 ayat 9-15 sampai 4 kali menuliskan kata yang serupa ini, yakni mereka tidak percaya. Betapapun Yesus telah berulang kali menampakkan diri, tetapi mereka tidak percaya juga. Anehnya, walaupun mereka belum percaya penuh 100%, tetapi Yesus tetap mengutus mereka untuk berkarya di tengah masyarakat, mewartakan kabar gembira kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan dengan situasi yang demikian ini? Pengutusan yang diberikan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita pengikutnya
Tidak perlu harus menunggu sampai kita beriman penuh 100%. Tidak ada penundaan bagi kita untuk mewartakan kabar baiknya. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan saya belum siap, saya belum pintar, saya belum lulus, saya tidak mampu. Kapan saja dan di mana saja kita mesti siap dan kita mesti mampu. Dalam kekurangan kita itulah kita dikuatkan. Lihatlah bagaimana para murid yang belum percaya itu didesak Yesus supaya pergi. Mereka belajar sambil bekerja, karena bukan kita sendiri yang berbicara, tetapi Roh Kuduslah yang akan berbicara dari mulut kita. Kita belajar sambil berjalan. Gelar dan pangkat bukan jaminan untuk sukses sebagai pewarta, tetapi kemauan kita untuk menerima perintah Yesus. Itulah dasarnya. Maka sebagai orang-orang Katolik yang belum sempurna dalam iman, marilah kita ikut dengan para murid, berjalan dengan para murid, mewartakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.